Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDIH Jawa Tengah, jumpa lagi di podcast JDIH Jawa Tengah bersama saya Amalia Rahman selaku host di kesempatan siang hari ini. Sobat JDIH, kesempatan siang hari ini di ruang podcast JDIH kita sudah kehadiran dua narasumber kita. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana pembangunan indeks demokrasi Indonesia di Jawa Tengah. Nah, siapa sih yang sudah hadir sebagai narasumber di kesempatan siang hari ini untuk kita mengulas, berbincang tentang bagaimana indeks demokrasi Indonesia di Jawa Tengah. Yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Muslihah Setiasih. Beliau adalah pelaksana tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, Ibu. Siang. Kemudian yang kedua ada Bapak Hairudin SHMH. Beliau adalah Kepala Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Hair. Selamat siang, Mbak Lia. Alhamdulillah kita bisa bersua, Bapak Ibu. Matur nuwun, ini sudah berkenan rawuh di ruang podcast JDIH Jawa Tengah. Yang memang podcast ini kita selenggarakan untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan pembangunan hukum, pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia. Baik Sobat JDIH, sebelum nanti kita berdiskusi dengan Bapak Ibu narasumber, mungkin kita izin memperkenalkan diri dulu bagaimana dan berapa lama Bapak Ibu bertugas di tempat masing-masing, mungkin dengan tugas keseharian Bapak Ibu di Kesbangpol, di Biro Hukum, mungkin sebelum nanti kita berdiskusi tentang bagaimana ide tersebut. Perkenalan pertama kali mungkin dari Bu Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muslihah Setiasih. Sehari-hari saya di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di bidang ketahanan bangsa. Saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol. Di Kesbangpol ini saya sudah 14 tahun sejak saya CPNS. Sama di Kesbangpol. Pengawet ya Bu, sama dengan saya Bu. Pengawet tadi betul. Mungkin selanjutnya Pak Her bisa menceritakan pengalaman Pak Hairudin di Pemprov Jateng. Baik, terima kasih Mbak Lia, ada Mbak Ibu. Saya Hairudin, Sobat JDIH. Saya di Biro Hukum ya, Biro Hukum, Kepala Biro Hukum 2 bulan kurang ya. 2 bulan kurang. Masih baru ya Pak? Iya, kebetulan saya sudah 29 tahun sebagai ASN di Pemprov. Dan paling lama waktunya itu di Kesbangpol. Nah, saya alumni Kesbangpol, jadi saya kira menarik bisa panel dengan Mbak Ibu ya, PLTK Kesbangpol untuk bicara indeks demokrasi Indonesia. Ya. Mungkin nanti dengan pengalaman Bapak Ibu di dunia perdemokrasian Indonesia dalam mengukur indeks demokrasi Indonesia, nanti kemudian bisa sharing kepada kita semua Sobat JDIH tentang bagaimana indeks demokrasi Indonesia. Mungkin pertanyaan pertama Bu, apa sih Bu sebenarnya indeks demokrasi Indonesia dan tujuannya? Jadi tujuannya yang pertama mengukur tingkat perkembangan demokrasi. Jadi, demokrasi itu kan hal yang abstrak sebenarnya, non fisik, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasakan, tapi manfaatnya bisa kita nikmati. Misalnya dulu proses demokrasi selalu diwarnai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti demo, kemudian juga pilkada itu ada kampanye, money politik dan sebagainya. Nah sekarang itu sudah berkurang. Nah, itu kita nyatakan dalam skor misalnya 6, sekarang itu 8, ada perkembangannya. Ukuran itulah yang kemudian dinyatakan dalam salah satu aspek. Terus yang kedua, fungsinya juga sebagai alat evaluasi itu bagi pemerintah daerah dan stakeholder yang lain. Apabila dulu idenya jelek dinyatakan dengan angka 5 atau 4, sekarang sudah 7, itu apa yang dievaluasi? Kita bisa tahu dari situ kurangnya di mana, kelebihannya di mana, dan kemudian fungsi yang ketiga untuk sebagai untuk merumuskan kebijakan pemerintah, mana yang buruk, mana yang harus
update lagi. Itu dulu, Pak. Oke Bu, kalau ID itu memang hanya ada di Indonesia atau ada juga di negara-negara yang mungkin sedang berkembang proses demokrasinya ya Bu? Artinya barangkali negara-negara yang lain juga apakah juga menerapkan sistem-sistem alat ukur seperti ini untuk mengukur bagaimana proses demokrasi di negaranya berjalan gitu? Ya, sebenarnya ini di banyak di hampir seluruh negara dia punya ini kan scientific base ya sebenarnya, ukurannya juga sangat akademis dan kebetulan kita menggunakan yang Economic Intelligence Unit itu yang terpakai antara Amerika dan Eropa. Di situ yang kita lihat adalah kebebasan, kesetaraan, kemudian dan kapasitas lembaga demokrasi seperti lembaga pemerintahan dan pembentuk undang-undang. Banyak negara juga di Asia Tenggara, negara-negara berkembang itu menggunakan juga alat ukur yang lain, mungkin yang dirilis oleh Freedom Institute mereka itu ada istilahnya ada sendiri. Ada juga varieties of democracy, kemudian juga ada khusus untuk partisipasi politik dan sebagainya. Banyak macamnya. Tapi karena kita di Indonesia itu sejak 2009 itu sudah menggunakan ID dan itu sebagai alat ukur sudah enak lah kita kalau misalnya ini apa yang harus kita bikin itu, jadi kita pakai terus dan sampai sekarang semakin kita improve. Oke Bu, kalau ID itu memang hanya ada di Indonesia atau ada juga di negara-negara yang mungkin sedang berkembang proses demokrasinya ya Bu? Artinya barangkali negara-negara yang lain juga apakah juga menerapkan sistem-sistem alat ukur seperti ini untuk mengukur bagaimana proses demokrasi di negaranya berjalan gitu? ID sebenarnya stakeholder yang mengeluarkan di situ ada BPS, kemudian ada Bappenas juga di tingkat pusat, Kemendagri, kemudian pasal satu itu saya pikir. Nah, BPS ini yang paling dia leading sektornya karena dia BPS sebagai lembaga penelitian kan sudah reliable ya, sudah percaya. Dia punya perangkat sampai di tingkat kecamatan, sampai di desa RT, bahkan hasil penelitiannya itu angka-angkanya itu sudah tidak bisa diragukan lah. Secara legalitas. Kemudian BPS yang melihat, kemudian mengumpulkan datanya, menganalisis dan merilis dari BPS. Dari BPS, berarti yang melakukan pemenuhan indikator-indikator ID dari 3 aspek yang tadi itu dari kita gitu Bu, di pemerintah daerah begitu? Atau yang memenuhi, artinya begini, pemenuhan indikator-indikator ID di 3 aspek tadi yang disebutkan itu sebenarnya yang harus memenuhi indikator-indikator itu siapa? Apakah pemerintah pusat, kalau kita bicara otonomi daerah itu kan ada pemerintah pusat, apakah pemerintah pusat juga melakukan pengukuran ID ini juga dengan memenuhi komponen-komponen atau aspek-aspek yang sudah ditetapkan, atau kita di pemerintah daerah provinsi saja, atau bahkan mungkin termasuk di kabupaten kota Bu kalau untuk pemenuhan ini? Kayaknya di Ya, provinsi nih. sementara ini penekanannya di provinsi. Oh, hanya sampai Tapi kan provinsi juga kemudian dirangkum oleh pusat ya, untuk menunjukkan indeks demokrasi Indonesia secara nasional. Lah harapannya memang ke depan itu akan berkembang di kabupaten kota juga. Oh, gitu. Tapi memang sampai dengan hari ini kabupaten kota itu belum melakukan pengukuran. Begitu. Berarti pengukuran Sekarang lebih fokus kepada di provinsi. pemerintah provinsi. Berarti tentunya mungkin Badan Kesbangpol ya Pak. Badan Kesbangpol ini leadingnya. Ini ya, namanya komponen-komponen. Oh, itu ada Pokjanya. Oh, Ada Pokja. Jadi Pokja nanti yang mengumpulkan itu, termasuk Biro Hukum juga terlibat di situ. Dewan, lalu kemudian lembaga-lembaga peradilan juga terlibat di situ. Karena kan aspeknya ada 3 itu, indikatornya banyak untuk memenuhi itu. Biro Hukum ikut berpartisipasi Ikut, gitu ya, Pak, dalam pemenuhan indeks demokrasi Indonesia. Ya. Kira-kira Pak, kalau dalam mungkin ini untuk Pak Herudin ya Pak, Ya.
kalau dalam pemenuhan indikator indeks demokrasi Indonesia itu di sektor hukum, apa sih yang kemudian dari 3 aspek itu dari sisi hukum yang bisa menyumbang dalam penilaian indeks demokrasi Indonesia ini, Pak? Biro Hukum ini sebenarnya bisa masuk ke semua aspek, baik aspek kebebasan, aspek kesetaraan maupun aspek kapasitas lembaga demokrasi. Dari aspek kebebasan misalnya, dari aspek kebebasan itu salah satu indikatornya itu terjaminnya hak-hak masyarakat untuk berkumpul, lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang dijamin dalam kaitannya dengan kebijakan publik, terutama penyusunan kebijakan. Artinya hak masyarakat dalam hal berkumpul, dalam hal berkeyakinan itu harus dijamin oleh kebijakan yang ada. Nah, kebijakan ini kan disusun melalui kebijakan pemerintah daerah, misalnya melalui Perda, melalui Pergub, ini kan disusun oleh Biro Hukum. Lalu kemudian terkait dengan kesetaraan, kesetaraan gender, kesetaraan dalam hal partisipasi masyarakat. Ini kan juga ketika disusun dalam regulasi, ini harus benar-benar dilakukan melalui Biro Hukum agar misalnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu harus terwujud. Ya, misalnya. Lalu kemudian di situ juga terkait dengan terjaminnya hak-hak dasar masyarakat. Katakanlah misalnya terkait dengan hak-hak pendidikan, itu kan termasuk pelayanan dasar. Nah, di sini kemudian dalam penyusunan kebijakannya harus bisa tanpa ada diskriminasi di situ. Nah, kan melalui produknya melalui Biro Hukum. Lalu kemudian terkait dengan kapasitas kelembagaan demokrasi. Di situ bagaimana peran legislatif, bagaimana peran eksekutif sendiri, bagaimana peran yudikatif. Lah, itu lebih kepada terkait dengan kalau legislatif itu kan pembentukan kebijakannya, termasuk juga eksekutifnya. Tetapi di situ juga sebenarnya terkait bagaimana perlindungan hukumnya, bagaimana perlindungan HAM-nya, agar kemudian aturan itu ditegakkan secara berkeadilan. Jadi sebenarnya hubungan antara hukum dan demokrasi ini menurut saya sih itu sangat erat sekali, dan itu sebenarnya kita bisa lihat misalnya di konstitusi kita, di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Pasal 1 itu kan berbicara terkait dengan bentuk negara dan kedaulatan. Itu sekaligus berbicara 3 hal: republik, ya, lalu kemudian kedaulatan di tangan rakyat, lalu kemudian berbicara Indonesia itu negara hukum. Nah, artinya antara kedaulatan dan hukum ini memang saling terkait, karena ketika orang berdemokrasi dengan baik itu mesti harus dijamin dengan regulasi yang ada. Memang ternyata menarik ya Pak. Cuman kami ingin sebenarnya kira-kira Pak, ini tadi kalau kita bicara pada aspek kebebasan Ibu, gimana misalnya nih salah satu contoh di aspek kebebasan adalah ketika kita membuat kebijakan, ketika pemerintah provinsi membuat kebijakan, itu kan salah satunya adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa memberikan partisipasi begitu ya Pak, bisa memberikan pendapatnya, masukannya begitu dalam misalnya proses pengambilan kebijakan, atau bahkan mungkin ketika perda-perda tadi yang misalnya sudah ditetapkan ternyata dalam pelaksanaannya mungkin ternyata masyarakat nih tidak merasa bahwa perda-perda itu tidak efektif berjalan. Kira-kira dikaitkan dengan tugas-tugas fungsi Biro Hukum Pak, bagaimana sih sebenarnya kemudian Biro Hukum mewujudkan proses demokrasi itu khususnya kepada masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan tadi? Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Biro Hukum untuk proses-proses itu Pak, sehingga masyarakat bisa kemudian
terlibat. Kalau kita bicara di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum, itu kan memang ada istilah meaningful participation, di mana masyarakat itu diharapkan bisa kemudian berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum. Kira-kira Biro Hukum sudah memberikan apa ya Pak? Sudah memberikan wadah apa untuk kemudian masyarakat ini berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan? Jadi dalam hal pembentukan peraturan ya, terutama peraturan daerah dan peraturan gubernur, peraturan kepala daerah, memang di situ harus ada ruang untuk public hearing. Jadi masyarakat harus diberikan kesempatan untuk kemudian memberikan masukan terhadap produk hukum yang kita buat. Nah, maka kalau saya melihat, misalnya proses pembentukan perda dan pergub kita, itu kan untuk pergub kita atau perda kita dievaluasi oleh Kemendagri. Atau difasilitasi oleh Kemendagri, dan produk-produk dari hukum kabupaten kota itu kan difasilitasi, dievaluasi oleh kita. Nah, sebenarnya salah satu bagian dari yang kita lakukan dalam hal evaluasi dan fasilitasi itu untuk memastikan apakah produk-produk hukum itu sudah melibatkan masyarakat. Masyarakat sudah berpartisipasi dalam hal proses pembentukan itu. Nah, kenapa kemudian harus ada partisipasi masyarakat? Karena yang kita atur itu masyarakat, yang kita atur itu publik. Nah, jangan sampai kemudian kita mengatur, tapi dia belum memberikan masukan terhadap hal yang kita atur. Saya kira filosofinya di situ. Maka setiap produk hukum daerah itu harus ada itu tadi. Public hearing, bahwa nanti public hearing itu karena kadang keterbatasan waktu akan diwakili oleh komunitas apa, tapi pasti harus ada. Itu sesuatu hal yang mutlak, dan itu saya kira betul amanat dari Undang-Undang Pembentukan Hukum Daerah ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Ya, saya kira di situ posisi pentingnya. Ya, jadi Sobat JDS sebenarnya juga boleh ya Bapak Ibu, kalau misalnya kemudian provinsi ini sedang membuat kebijakan, ini sebagai salah satu pemenuhan Indeks Demokrasi Indonesia juga, Sobat JDS semua bisa berpartisipasi untuk memberikan masukan. Kanal-kanalnya itu lewat apa ya Pak yang biasa dilakukan oleh Pemprov? Apa mungkin memang hanya pada forum-forum yang diselenggarakan oleh Pemprov, atau mungkin ada kanal-kanal khusus yang memang disediakan oleh pemerintah provinsi, mungkin dengan perkembangan IT gitu kita mungkin ada akses-akses tertentu yang bisa diberikan sebagai wahana nih bagi masyarakat ketika ingin berpartisipasi Pak. Terkait dengan partisipasi masyarakat lewat daring, dan karena sekarang perkembangan teknologi sedemikian bagus, itu bisa dilakukan salah satunya melalui ini, JDIH ini. Nah, JDIH ini kan aksesnya sekarang sudah sampai di kabupaten kota, lalu kemudian sudah sampai ke desa juga kan ini, sampai ke desa, ke perguruan tinggi terutama. Saya kebetulan tadi baru diskusi sama anak-anak PKL, anak-anak PKL terkait dengan mereka di Biro Hukum PKL itu nanti harapannya di akhir-akhir PKL di sini itu kita berdiskusi, dia membuat paparan untuk kemudian berdiskusi dengan kita. Lah, salah satunya itu mereka membuat makalah terkait dengan bagaimana jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini dikembangkan dan diperkuat di perguruan tinggi. Lah, sehingga nanti pada saatnya harapan kita perguruan tinggi yang notabene hari ini banyak memberikan masukan-masukan ke kita, itu bisa melalui jaringan informasi hukum yang difasilitasi oleh adik-adik yang pernah PKL di sini. Nah, ini sekaligus juga kita sampaikan Sobat JDIH, ayo sebanyak-banyaknya terutama mahasiswa untuk berpartisipasi di kanal JDIH ini untuk sama-sama kita membangun demokrasi yang ada di Jawa Tengah. Itu untuk membangun kurang lebih adalah bagaimana membangun hukum gitu ya Pak? Ya, hukum dan demokrasi. Hukum dan demokrasi. Ibu izin,
Kalau misalnya kita Kesbangpol nih ketika kemudian melakukan pemenuhan indeks demokrasi Indonesia itu kan kita mengumpulkan semacam data dukung yang dipersyaratkan itu atau bagaimana ya Bu proses bekerjanya kita memberikan input sehingga nanti ID di Jawa Tengah itu bisa diukur itu prosesnya bagaimana ya Bu? Jadi misalnya nih Mbak ada temuan soal aspek kebebasan. Belakangan kan ada berita agak miring kebebasan di Jawa Tengah itu kan pengennya bagus ya kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Ada demo buruh kemudian dipukul balik sama aparat dan sebagainya itu. Berita itu muncul di beberapa koran mainstream koran besar. Dari situ kemudian itu kan jadi temuan oleh tim riset ID-nya BPS. Kemudian di FGD itu narasumber kompeten seperti yang terlibat kan ada Polda, dari kita sendiri dari Pemprov, kemudian dari wartawan juga, kemudian juga dari akademisi itu juga mahasiswanya yang itu kita undang, kita hadirkan, kita konfirmasi seperti apa sebenarnya kejadiannya. Dari situ kemudian penilaiannya oleh BPS ini cukup objektif. Ternyata itu mungkin semacam sudah sesuai SOP. Jadi demo itu ketika juga harus dikatakan dia merendahkan menurunkan skor ID, ternyata tidak juga karena sudah sesuai SOP dan memang penanganannya oleh itu sudah pas. Berarti kalau penilaian ID itu apa case per case gitu ya Bu? Kami pikir ini dalam benak gambaran kami ya Bu, saya jujur masih awam tentang bagaimana cara mengukur ID-nya yang ada di pemerintah daerah. Kalau di hukum itu ada indeks reformasi hukum Pak, kita mengumpulkan data hukum, lalu diukur setiap tahun, kemudian nanti tingkat reformasi hukumnya akan naik atau lebih baik atau mungkin justru turun. Apakah di IDIJU juga dilakukan setiap tahun lalu ada pengumpulan data dukung seperti itu selain tadi case per case yang mungkin terjadi kemudian diperdalam oleh tim ID Bu? Ya, tiap tahun memang ada pengumpulan, bahkan pengumpulannya itu setiap 3 bulan sekali, tapi oleh BPS Mbak, jadi bukan oleh kami ya. Oleh BPS, tim BPS sendiri mengumpulkan, kemudian ketika sebelum dirilis skornya ini kan angka komposit ya, jadi ini ada kotak-kotaknya sendiri oleh BPS sudah di kelompok-kelompokkan, dan ketika mau dirilis dikonfirmasi kembali ke pemilik data yaitu Jawa Tengah. Berarti termasuk di 3 aspek yang tadi ya Bu? Iya, sudah ada sampelnya. Ada sampelnya. Kalau aspek kebebasan tadi mungkin kalau Pak Karo sudah menjelaskan di sisi hukum Bu, kira-kira kalau di aspek kebebasan selain dari mungkin sisi hukum itu apalagi ya Bu indikator-indikator dari aspek yang ini, aspek yang kebebasan yang diukur oleh BPS? Ada 7 komponen. Yang pertama tadi Pak Karo juga sudah menjelaskan kebebasan berkumpul, berserikat yang dijamin oleh aparat negara, sudah punya itu. Kemudian kebebasan berkumpul, berserikat antar masyarakat sendiri itu juga ada. Jadi sasarannya mungkin tidak ke aparat negara, bukan. Jadi case-nya bukan demo. Kalau antar masyarakat kan mungkin kepala desa misalnya dengan warga nelayannya kah, atau mungkin kelompok taninya. Nah itu juga dipotret oleh BPS. Yang ketiga, terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Jadi di sini agama-agama yang kemudian melaksanakan ibadah itu tidak ada halangan dan dijamin oleh negara, ada diamankan lah, aman lah, tidak ada. Tapi kalau di Jawa Tengah aman ya Bu? Tapi tetap ada case-nya. Tetap ya, ada case-nya. Case yang kayak apa nih Pak? Ya mungkin pernah Pak Karo waktu di Kesbangpol hadapi Pak, kalau keyakinan. Tadi terkait dengan kebebasan berkeyakinan. Kebebasan berkeyakinan ini kan selain dijamin oleh konstitusi juga diukur sebagai bagian dari indikator kebebasan. Nah, pernah ada kasus misalnya di Jawa Tengah, ya mungkin tidak saya sebutkan lah kabupatennya, tapi ini benar-benar sungguh terjadi. Jadi kasus itu terkait dengan jamaah Ahmadiyah.
Nah, ini mungkin Sobat CDIH bisa mencermati ini. Kasusnya kebetulan itu dulu pernah dilakukan pelarangan oleh camat setempat sebagai kewajiban camat untuk menjaga kondusivitas, ketentraman, ketertiban di satu tempat itu. Camat ini mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pelarangan. Nah, inilah yang saya sebut antara hukum dan demokrasi ini harus beriringan, karena satu sisi orang ingin bebas, di sisi yang lain jangan sampai mengganggu ketentraman, ketertiban di situ. Nah, kebetulan yang dilakukan oleh camat ini tentu saja mempertimbangkan antara kondisi ketentraman, ketertiban di balik kebebasan juga yang harus dijamin. Nah, beliau mengambil keputusan untuk pelarangan terhadap jamaah Ahmadiyah untuk di sekitar itu. Nah, ketika dalam proses panjang dilihat oleh ID, ini mengurangi nilai ID-nya provinsi karena ada pembatasan kebebasan di situ. Kemudian Pak Camat ini posisinya sudah pensiun, lalu kemudian jamaah Ahmadiyah di situ pun juga sudah tidak ada. Nah, tetapi keputusan camat ini kan selalu dijadikan ukuran oleh penilai ID tadi dari teman-teman BPS, bahwa ini harus dicabut. Nah, yang menarik misalnya ketika mau mencabut ini, lah Pak Camat dulu kan sudah tidak ada. Nah, ini jadi pertanyaan besar, siapa yang mencabut ini gitu ya? Siapa yang mencabut ini? Lalu kemudian kita berdiskusi, kita mengambil kesimpulan bahwa ya yang mencabut ya camat yang sekarang. Nah, karena itu konsekuensi dia menjadi camat di situ, lah beliau yang harus mencabut. Tapi memang itu ternyata juga tidak mudah. Nah, ini saya kira juga bagian dari peningkatan wawasan bagi kita aparat pemerintah. Mestinya siapapun yang jadi pejabat di situ, apakah dia camat atau kades, dia punya tanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil oleh pendahulunya. Nah, karena pendahulunya itu membuat keputusan kan bukan keputusan pribadi, tapi keputusan atas nama institusi. Sehingga siapapun nanti penggantinya itu juga yang harus bertanggung jawab terhadap keputusan di situ. Tapi alhamdulillah waktu itu dengan melalui proses diskusi, rapat beberapa kali, akhirnya camat existing, camat posisi yang ada sekarang itu mau kemudian menganulir putusan camat itu. Itulah yang kemudian kita laporkan ke penilai ID yang akhirnya bisa meningkatkan nilai ID di Jawa Tengah. Nah, itu tadi kayaknya masih ada lanjutannya ya? Banyak. Masih ada 7 ya? Case-nya banyak soalnya, ini Bu PLT ini yang punya datanya. Tadi di aspek kebebasan, lalu kira-kira kalau indikator-indikator yang lain selain di aspek kebebasan, nanti aspek apa ya? Kesetaraan. Itu apa saja Bu yang mungkin dilakukan oleh Pemprov Jateng untuk bisa memenuhi aspek-aspek kesetaraan? Kan juga semakin bagus. Ada juga akses warga masyarakat miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial, BPJS. Kemudian juga masyarakat ini, pemerintah kan sudah menyediakan skema universal coverage itu, baik BPJS, kemudian Pemkap menyediakan yang orang miskin yang tidak punya itu ikut jaminan sosial juga, Pemprov juga menangani juga. Nah, kalau pemerintah sudah menyediakan, namun akses ini kan harus tetap diketahui oleh masyarakat. Hal-hal yang baik, tapi masyarakat ternyata nggak tahu, dia masih punya kesulitan, sakit sampai kemudian punya problem, nggak bisa berobat, itu kan hemat sekali ya. Jadi akses ini, nah kemarin juga muncul ada kasus seperti ini di salah satu desa di Jawa Tengah itu gimana? Nah, ternyata dinas terkait atau pemerintah desa terkait kan paling dekat desa ya, dia langsung jemput bola dengan kasus itu, difasilitasi, kemudian didaftarkan, akhirnya ya dia bisa dilayani. Artinya masalah akses pun sekarang meningkat, sudah baik seperti itu. Kemudian juga kesetaraan kesempatan kerja, itu kemudian akses masyarakat terhadap informasi publik itu sudah yang selalu kita bangun. Kemudian kesetaraan juga dalam pelayanan dasar, jadi tidak membeda-bedakan. Apalagi sekarang banyak sekali
pelayanan dasar yang menyediakan fasilitas fast track untuk untuk lansia, kemudian untuk difabel dengan disability, kemudian untuk kelompok-kelompok yang termarginalkan, malah dikasih jalan khusus, akses khusus. Kemudian kalau yang ketiga tadi Bu, masih ada satu yang aspek partisipasi, kelembagaan demokrasi. Seperti apa ya Bu? Artinya lembaga demokrasi itu kan kalau saya yang tidak tahu secara pribadi melihat itu kan kalau lembaga demokrasi itu lebih khas karakteristiknya dengan DPRD seperti itu, lembaga perwakilan. Apakah kemudian yang diukur dalam konteks demokrasi di kelembagaan itu apakah hanya memang benar-benar ada di lembaga perwakilan rakyat kita atau termasuk di lembaga-lembaga di luar itu seperti itu? Lembaga demokrasi memang orang awam tahunya DPRD sebagai pembentuk undang, tapi sebenarnya ada juga ini KPU juga kita lihat kinerjanya. Oh gitu. Itu kan lembaga ad hoc yang kemudian juga berperan di dalam proses demokrasi. Lalu yang dinilai apa Bu dari KPU? Netralitas. Oh, netralitas. Iya. Karena KPU kan terlibat langsung, dia terjun langsung sebagai panitia proses politik nih, dia netral apa enggak gitu. Oh iya. Kemudian juga sifatnya putusan PT UN, putusan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kalau begitu sebenarnya peran biro hukum terkait dengan tadi Pak putusan-putusan TUN, di mana kemudian Pemprov juga sering ada kalanya kemudian kebijakan kita kemudian digugat secara TUN ya Pak ya. Iya. Itu juga ternyata ada ukurannya juga di. Ada ukurannya. Jadi seperti yang disampaikan Bu PLT tadi ya, bahwa kapasitas lembaga demokrasi itu diukur kinerja mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kembali kepada trias politika, check and balance-nya itu ada, itu sebenarnya semuanya di situ. Dari segi pembentukannya misalnya, apakah pembentukan regulasi itu sudah itu tadi melibatkan masyarakat, sudah melalui proses public hearing dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari segi pelaksanaannya, kan setelah dibentuk yang melaksanakan eksekutif. Nah, eksekutif ini dalam melaksanakan peraturan perundangan itu sudah sesuai nggak dengan regulasinya tadi, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya tadi anggaran harus transparan, lalu kemudian keputusan-keputusannya harus berlaku adil. Ya contohlah misalnya kita kemarin ada pemberian hukuman terhadap ASN karena melanggar aturan kita. Nah itu nanti diuji oleh yudikatif. Dalam hal ini PT UN. Nah, PT UN akan menguji apakah keputusan kepala daerah untuk memberhentikan ASN itu misalnya bertentangan nggak dengan undang-undang, bertentangan nggak dengan aturan di atasnya. Lah kalau nanti setelah diuji ternyata, mohon maaf, misalnya kita keliru sehingga evaluasinya PT UN itu kita kalah, maka itu indeks demokrasi kita turun. Nah, indeks demokrasi kita turun karena apa? Kita melaksanakan tugas sebagai eksekutif itu berarti belum sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Tapi sebaliknya, kalau yang diputuskan kita lakukan misalnya pemberhentian itu sudah sesuai dengan regulasi, sudah sesuai dengan koridor yang kita putuskan, itu indeks demokrasi kita naik karena kita sudah bekerja sesuai dengan prosedur demokrasi yang ada. Nah, lalu bagaimana misalnya pengadilan, lalu kemudian kita juga berhubungan dengan pengadilan tinggi misalnya di Jawa Tengah. Lah itu yang diukur, itu keputusan-keputusan yang berkeadilan. Nah, putusan itu kan harus berkeadilan. Nah, kalau misalnya nanti itu terlalu banyak dievaluasi oleh MA, lah berarti kan keputusannya kurang berkeadilan. Tapi kalau misalnya keputusan-keputusan MA itu sejalan dengan keputusan-keputusan
pengadilan tinggi, lah berarti pengadilan tinggi kita sudah melaksanakan keputusan hukum berdasarkan demokrasi yang ada. Kira-kira begitu ukuran-ukurannya. Berarti konsep ID ini berjalan di 3 penyelenggaraan negara, betul. Trias Politika sistem ini juga tetap dipantau ID-nya begitu. Iya. Bu Ibu Nyon Sewu, kalau biasanya itu dari hasil ID yang sudah berjalan di Jawa Tengah, tren ID di Jawa Tengah itu cenderung semakin baik atau bagaimana ya Bu? Adakah data yang mungkin kita sudah berhasil capai begitu untuk pencapaian ID di Jawa Tengah? Saya kebetulan pegang data tahun 2022, 2023. Nah, 2024 ini kan berarti adalah peristiwa yang terjadi di 2024. Yang di 2000 nanti rilisnya 2025. Karena kemarin kami baru menyelenggarakan FGD untuk proses tabulasi itu, validasi datanya. Jadi ini misalnya Mbak, 2022 ke 2023. Ini aspek kebebasan di Jawa Tengah itu turun. Karena 2022 skornya 88,83, di 2023 skornya 85,84, kan turun itu. Iya. Itu turunnya kenapa Bu? Kita lihat kebebasan itu turun, yang menyumbang terbesar turunnya adalah kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat. Nah ini bisa dikira-kira ini biasanya demo buruh yang kemudian tidak direspon oleh pemerintah. Terus kemudian saya cerita lagi aspek kesetaraan di tahun 2022 82,73, di tahun 2023 turun 80,24, turunnya sekitar minus 2,49. Nah penyumbangnya turun paling besar itu adalah di indikator soal partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Itu ketika di cross check oleh BPS, ternyata public hearing itu sangat kurang. Itu berarti di tahun 2023. Peristiwa di situ dilihat semua, entah mungkin dokumentasinya yang kurang lengkap, tapi jelas penyumbangnya itu. Jadi setiap ada kebijakan itu tidak ada public hearing-nya, tidak ada partisipasi masyarakat. Itu cara membacanya. Terus aspek kapasitas masih di tahun yang sama ya, penilaian 2 tahun. Itu juga turun 83,25, turunnya agak terjun bebas di 76,73, minus 6,53. Nah penyumbang terbesarnya adalah ini kepada pendidikan politik pada kader partai politik. Jadi kan tadi Pak Hai cerita, Pak Kalau cerita ada eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah, ada satu lembaga lagi adalah lembaga partai politik, karena itu kan juga ikut membentuk kapasitas lembaga demokrasi ya, di mana partai politik itu fungsinya itu kan pendidikan politik kepada kader-kadernya. Ini kok nggak dilakukan. Atau menurut BPS itu sangat kurang. Jadi kader partai itu entah itu statementnya entah tidak mencerminkan partainya, terus banyak sekali kasus, tapi kan tidak ada pendidikan politik tuh oleh yang dilakukan partai ya, nilai negatif cukup besar. Kalau ada tadi kan sudah ada hasil penilaiannya Bu, lalu kita kan biasanya mungkin perlu mengevaluasi ya, itu kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ketika misalnya nilai hasilnya sudah keluar, apa Bu yang kemudian dilakukan untuk mungkin paling tidak meningkatkan atau mengoptimalkan kembali nilai-nilai yang biasanya kalau sudah dirilis terus ini diterima sebagai kebijakan, itu kan terus masuk di indeks kinerja utama. Kebetulan Pak Gubernur juga mengambil 2 aspek utama di kebebasan dan kesetaraan. Nah, di situ nanti rekomendasinya seperti apa, di mana kita lemah, disitulah kemudian intervensi dari pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait. Pak Her, mungkin kalau kita bicara tadi di aspek kebebasan itu kan banyak bagaimana kemudian masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan, tapi mungkin tadi seperti contoh case yang terjadi di 2023 adalah kurang partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan kebijakan. Kadang-kala juga mungkin
kebijakan sudah jadi. Ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu pernah kemudian tidak melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang memang ada, misalnya seperti itu, karena mungkin kadangkala kalau kita boleh bicara, kita mungkin bisa membuat, tapi kita jarang sekali kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita buat. Artinya kebijakan-kebijakan kita itu apakah kemudian benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, karena tadi Pak Her juga mengingatkan bahwa regulasi ini adanya untuk mengatur masyarakat. Apakah kemudian masyarakat ini kemudian merasa oh iya, perdanya bermanfaat untuk kami seperti itu. Apakah kemudian Biro Hukum juga melakukan peran evaluasi seperti itu terhadap regulasi-regulasi yang sudah berhasil dibentuk di Pemprov Jateng sebagai bentuk kebijakan, Pak Her? Akademisi untuk bisa bersama-sama membangun hukum. Kalau hukumnya bagus, otomatis idenya juga ikut bagus. Ya, Pak, ya? Itu akan beriringan. Mungkin terakhir Bapak Ibu, kira-kira harapan besarnya bagaimana sih kemudian ID ini bisa kemudian memberikan output hasil untuk pembangunan hukum khususnya, dan tentunya bagaimana ID ini nanti bisa membangun Jawa Tengah dalam proses penyusunan perencanaan. Mungkin itu kami mohon tanggapan untuk yang terakhir. Saya dulu apa Bu? Oh iya. Karena ide yang baru ini sekarang bukan saja konsen kepada persoalan-persoalan hukum dan politik, tapi juga sekaligus kepada persoalan-persoalan ekonomi dan sosial. Nah, sehingga ketika ide ini sudah diukur, di situ kan nanti akan kelihatan indikator-indikator mana yang kurang. Inilah yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan, bukan saja pembangunan di bidang hukum, tapi juga pembangunan Jawa Tengah. Misalnya hari ini tadi disebutkan ada indikator yang terkait dengan jaminan kebebasan berkeyakinan, itu juga agak turun. Lalu termasuk hak-hak pekerja. Ini terkait dengan hak-hak buruh gitu ya, hak-hak pekerja. Otomatis nanti di dalam perencanaan pembangunan kita kan akan memprioritaskan mana-mana yang sudah diukur itu nilainya kurang, yang rendah. Itu yang kemudian kita tingkatkan. Sehingga kalau menurut saya penting mengukur indeks demokrasi ini untuk peningkatan pembangunan bukan saja sektor hukum, tapi juga sektor-sektor yang lain, termasuk ekonomi, sosial, budaya, termasuk tadi kaitannya dengan pelayanan dasar ke masyarakat. Kalau masih kurang, terutama pendidikan misalnya, ya mungkin nambah dikit. Pendidikan ini hari ini misalnya sudah ada keputusan MK. SMP, SMK, SMA ya, SLTA ini kan digratiskan, tapi belum dilaksanakan loh di masyarakat. Maksudnya real di masyarakat itu masih harapannya besar, kapan ini mulai jalan gitu ya. Ini terkait dengan kebutuhan hak dasar masyarakat untuk kemudian kalau ini segera bisa dilakukan, saya kira juga bisa mendongkrak indeks demokrasi kita. Berarti memang dalam pemenuhan ide ini memang sinergitas antara OPD untuk bisa mendukung ide ini sangat penting sekali. Kemudian ide ini juga akan menjadi akan menjadi hal yang penting untuk bagaimana kemudian membangun Jawa Tengah tadi untuk mendukung program-program Astacita dan juga termasuk program-program dari kepala daerah yang ada di Jawa Tengah seperti itu, Bapak Ibu. Sobat JDH, sepertinya kita bincang-bincang masalah ID di sesi 1 ini mungkin cukup sekian gitu, tetapi barangkali kita bisa mengulas lagi Pak aspek-aspek ID tadi yang sepertinya sangat banyak sekali, mungkin terkait dengan bagaimana pemberian akses partai politik seperti itu, kemudian akses pemenuhan pelayanan dasar nanti dikaitkan dengan hak asasi manusia. Mungkin kita nanti bisa bincang-bincang lagi pada sesi-sesi podcast selanjutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber juga yang mungkin nanti bisa menjelaskan, kemudian bisa berkolaborasi secara lebih detail nantinya.
Sobat JDH, kita sepertinya akan cukup sekian ini untuk bincang-bincang di siang hari ini terkait bagaimana pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Ibu PLT Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Pak Herudin, Pak Kepala Biro Hukum Jeda Provinsi Jawa Tengah sudah berkenan bincang-bincang di sela-sela siang hari ini terkait dengan bagaimana pembangunan ini di Jawa Tengah. Saya selaku host mengucapkan terima kasih untuk diskusi kita di siang hari ini, menambah wawasan bagi kita semua mudah-mudahan. Dan terakhir, barangkali kami sedikit menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Karo. Sobat JDH, silahkan jika ingin berpartisipasi dalam proses pembentukan regulasi kebijakan yang ada di Jawa Tengah, silahkan bisa menggunakan akses JDIH. Ada website JDIH Provinsi Jawa Tengah yang mana itu bisa digunakan sebagai kanal komunikasi Bapak Ibu dalam konteks berpartisipasi dalam pembentukan regulasi di Jawa Tengah. Nah, Pak, sebelum kita akhiri, mungkin Sobat JDIH ke pasar beli buah naga. Cakep. Demokrasi butuh suara kita. Cakep. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode podcast JDIH selanjutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JDIH Jawa Tengah Ngayemi lan melayani.